Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan penelitian. Nah, sebelum jauh mengenai laporan penelitian, mengapa sih peneliti harus membuat laporan penelitian dalam sebuah skripsi? Peneliti perlu membuat laporan penelitian karena laporan penelitian adalah bukti bahwa sebuah penelitian telah benar-benar dilakukan. Laporan penelitian yang telah dibuat akan dipublikasikan. Semua hasil dari penelitian akan dicantumkan dalam laporan penelitian, sehingga laporan penelitian bermanfaat dalam memecahkan masalah dalam masyarakat. Nah, adapun manfaat dari laporan penelitian, yang pertama itu dapat menjadi rujukan untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Yang kedua, menjadi sumber informasi ilmiah untuk menambah wawasan. Yang ketiga, dapat menjadi dasar penentu kebijakan. Yang keempat, untuk mengidentifikasi suatu masalah atau fakta secara sistematik. Dan masih banyak lagi manfaat laporan penelitian yang lain. Nah, adapun aturan penulisan laporan skripsi harus bersifat objektif dan tidak subjektif. Nah, yang kedua itu harus sesuai dengan urutan atau disebut dengan sistematis. Selanjutnya, isinya adalah semua fakta dan tidak ada opini. Nah, dan yang terakhir, hal-hal benar terjadi pada saat penelitian dan tidak direkayasa. Adapun macam-macam format laporan penelitian, yang pertama itu laporan penelitian kuantitatif dan laporan penelitian kualitatif. Format laporan penelitian kuantitatif pada bagian awalnya terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi dan lampiran-lampiran yang disusun secara sistematis. Nah, selanjutnya bagian isi dari laporan penelitian. Yang pertama itu bab 1, yaitu pendahuluan dengan subtopik latar belakang masalah. Nah, pada latar belakang masalah ini berisi uraian tentang kondisi lapangan disertai deskripsi masalahnya dengan dukungan data awal yang memperjelas adanya masalah. Kemudian rumusan masalah. Nah, dalam rumusan masalah ini sebaiknya menggunakan kata tanya. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Sesuaikan dengan rumusan masalah. Selanjutnya hipotesis penelitian, kemudian kegunaan penelitian, dan keenam ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, dan yang terakhir itu definisi istilah atau definisi operasional. Nah, untuk bab 2-nya itu kerangka teoritis atau landasan teoriti atau tinjauan pustaka. Pada bab 3 yaitu metode penelitian, terdiri dari rancangan penelitian, populasi dan sampel, kemudian instrumen penelitian, yang keempat pengumpulan data, yang kelima teknik analisis data. Nah, untuk bab 4-nya itu hasil penelitian, terdiri dari deskripsi data, kemudian pengujian hipotesis. Pada bab 5 yaitu pembahasan, dan bab 6 itu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Nah, bagian akhir dari laporan penelitian kuantitatif ini yaitu terdiri dari daftar pustaka atau rujukan dan lampiran-lampiran yang disusun secara sistematis. Nah, format contoh laporan penelitian kualitatif. Untuk format penelitian kualitatif ini terdiri dari dua format. Yang pertama itu format 1. Bab 1-nya itu pendahuluan dengan subtopik konteks penelitian atau latar belakang. Kemudian fokus penelitian atau rumusan masalah. Selanjutnya tujuan penelitian. Yang keempat landasan teori. Yang kelima kegunaan penelitian. Nah, pada bagian bab 2-nya yaitu metode penelitian yang terdiri dari subtopik pendekatan dan jenis penelitian. Yang kedua kehadiran peneliti. Yang ketiga lokasi peneliti. Yang keempat sumber data. Yang kelima prosedur pengumpulan data. Yang keenam teknik analisis data. Yang ketujuh pengecekan keabsahan data. Dan yang terakhir itu tahap-tahap penelitian. Nah, pada bab 3 terdiri dari paparan data dan temuan penelitian. Bab 4 pembahasan, dan bab 5 itu penutup. Untuk format 2-nya pada bab 1 itu pendahuluan dengan subtopik konteks penelitian atau latar belakang.
Kemudian subtopik selanjutnya fokus penelitian atau rumusan masalah. Yang ketiga tujuan penelitian. Yang keempat kegunaan penelitian. Pada bab 2-nya terdiri dari kajian pustaka, bab 3 terdiri dari metode penelitian, bab 4 paparan data dan temuan penelitian, bab 5 pembahasan, dan bab 6 itu penutup. Nah, berikut sudah saya cantumkan link contoh skripsi. Bisa teman-teman akses masing-masing dan silakan analisis masing-masing. Dengan judul skripsi itu pengembangan media pembelajaran fisika berbasis video untuk meningkatkan minat dan pemahaman konsep siswa SMA. Nah, dari skripsi yang sudah saya lampirkan ini, maka dapat dianalisis bagian utama dari laporan tersebut. Pertama itu bab 1-nya yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, spesifikasi produk, asumsi dan keterbatasan pengembangan, dan terakhir yaitu definisi istilah. Pada bab 2-nya terdiri dari deskripsi teori, kerangka berpikir. Dan pada bab 3-nya itu metodologi penelitian, terdiri dari desain penelitian, subjek penelitian, waktu dan lokasi penelitian, kemudian jenis data dan instrumen penelitian. Nah, pada instrumen penelitian ini terdiri dari instrumen validasi produk, instrumen uji coba, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Pada bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian, kemudian dibahasnya pembahasan. Nah, pada pembahasan ini terdiri dari hasil validasi media, nilai pretest dan posttest, kemudian hasil minat siswa, kemudian hasil angket respon siswa. Pada bab 5 yaitu penutup, terdiri dari kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian. Adapun bagian penunjang dari skripsi ini adalah lampiran-lampiran yang terdiri dari lampiran rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian lembar kerja siswa, kemudian lampiran instrumen penilaian media video oleh dosen ahli, kemudian lampiran instrumen penilaian materi video oleh dosen ahli. Nah, selanjutnya untuk bahan-bahan penunjang lainnya dapat teman-teman lihat di skripsi yang sudah saya lampirkan. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.